Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang etika, ya, etika atau di sini mungkin kita langsung karena profesi humas, kita bilang tentang kode etik yang harus yang dimiliki oleh seorang humas pemerintah ya, humas yang bekerja di pemerintah ya. Saya kira nanti uh, humas-humas baik yang ada di private atau swasta atau ya di bisnis gitu dengan pemerintah, saya kira kode etiknya juga tidak jauh berbeda. Tapi ini penting sekali kita untuk mendiskusikan tentang etika, sebetulnya etika profesi ya, kode etik humas pemerintah seperti itu. Karena PR itu adalah sebuah profesi, maka kemudian bekerja dan mengetahui tentang etika dalam profesi itu menjadi penting. Seperti misalnya ya dokter itu juga punya kode etik tersendiri ya, etika gitu. Kemudian juga saya kira advokat seperti termasuk dosen, guru itu juga ada etika-etika profesi. Nah, bagian halnya dengan humas pemerintah ya. Nah, poin pertama yang ini saya mulai diskusi adalah mengapa sih kita kapan atau mengapa kita diskusi etik tentang etika gitu dan kapan sih diskusi etik itu ya karena isu tentang etika di dalam government PR gitu ya atau humas pemerintah itu seringkali muncul saya kira juga di humas swasta sekali lagi atau kemudian di bisnis gitu. Mengapa muncul? Karena etik itu kan terkait dengan values ya, nilai ya. Seringkali kan ada konflik di antara between konstituen atau publiknya seperti itu dengan organisasi seperti itu. Contoh mudah misalnya ketika kita diskusi tentang ketika kita melakukan press conference gitu ya, atau konferensi pers. Boleh nggak ya kita memberikan uang transport kepada wartawan gitu kan? Atau misalnya memberikan tips gitu, terus kalau kita membayar gitu ya sejumlah uang kepada media untuk melakukan publikasi ini etis atau tidak. Nah, hal-hal itu menjadi penting sekali kita sebagai seorang humas itu untuk memahami seperti itu bagaimana kode etik, bagaimana etika seorang humas pemerintah seperti itu. Ya, itu mengapa kita penting. Nah, etika itu kan berhubungan dengan apa? Pengetahuan tentang manusia dan masyarakat gitu ya. Uh, Ya berkaitan dengan seluruh ilmu, sebenarnya ilmu apapun itu juga terkait dengan etika seperti itu. Nah, secara khusus kalau kita bicara tentang profesi, maka kemudian kita bicara tentang kode etik. Ya, apa itu kode etik? Adalah persetujuan bersama yang timbul dalam diri para anggota itu sendiri untuk mengarahkan mereka, ya mereka tuh ya anggota-anggota profesi itu sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan. Nah, jadi kode etik ini adalah apa? Hasil murni yang sesuai dengan aspirasi profesi suatu kelompok tertentu demi kepentingan bersama dan tentu kerukunan atau menjaga code esprit tentu saja ya terhadap profesi itu tersendiri. Nah kalau kita humas ya itu terkait dengan kode etik yang disepakati oleh anggota-anggota profesi itu seperti itu. Nah maka penting sekali itu. Nah kalau kita kemudian sekali lagi humas pemerintah itu juga sudah diatur bicara tentang kode etik. Ya, karena memang kalau kita menjadi humas pemerintah harus banyak belajar tentang kebijakan-kebijakan, aturan yang memang sudah digariskan oleh pemerintah ya. Seperti misalnya kalau kita bicara tentang kode etik, maka kita perlu membaca juga keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 371 ya. Tentang apa? Tentang kode etik humas pemerintah. Seperti itu ya. Nah, kalau di sini secara eksplisit dikatakan etika itu apa gitu ya. Kalau merujuk pada ini ya keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tadi nomor 371 tadi tentang kode etik humas pemerintahan, etika adalah nilai-nilai moral yang mengikat dalam apa? Ya berucap, bersikap,
berperilaku dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai seorang humas tentu saja. Nah, kemudian spesifik lagi bicara tentang kode etik humas pemerintah apa itu? Yaitu pedoman. Kalau bicara tentang kode etik itu adalah terkait dengan pedoman yang itu tadi apa? Ya bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap para praktisi humas pemerintah, ya. Jadi itu sebagai pedoman atau panduan. Nah, sekali lagi kalau kita membaca terkait dengan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tadi tentang kode etik humas pemerintah, secara garis besar setelah kita membaca apa itu etika, apa itu apa namanya kode etik, di situ dibagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen pribadi. Ya pribadi sebagai seorang praktisi humas pemerintah, ya. Selain itu juga yang diatur adalah bagaimana kode etik gitu ya ketika kita seorang humas itu melakukan hubungan ke dalam. Nah, kategori yang ketiga itu adalah hubungan ke luar. Itu semua diatur. Nah, kalau terkait dengan kode etik praktisi humas pemerintah terkait dengan komitmen pribadi itu kita bisa lihat pada pasal 2, pasal 3, pasal 4 sampai pasal 7 ya. Misalnya, saya tidak akan jelaskan semua, nanti kita bisa membaca juga lebih lanjut, misalnya di pasal 3 gitu ya, terkait dengan komitmen pribadi itu, bahwa anggota humas pemerintahan mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian, serta menyadari konsekuensi dari tindakannya. Ini bagian dari pedoman kita sebagai praktisi humas pemerintah terkait dengan komitmen pribadi seperti itu. Nah juga kalau misalnya kita lihat di pasal 6 gitu ya, bahwa anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi. Nah, pada kategori yang lain, yaitu terkait dengan kode etik humas pemerintah itu hubungan ke dalam, misalnya di pasal ke-10 itu disebutkan, anggota humas pemerintah tunduk dan mematuhi serta menghormati kode etik humas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, pada kategori yang ketiga, yaitu hubungan keluar, misalnya kita bisa membaca pasal 11 ya. Anggota humas pemerintahan itu wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian juga misalnya di pasal 13 itu jelas sekali, anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina hubungan baik dengan profesi lainnya. Ya, profesi lainnya itu ya termasuk tadi dengan pemerintah, seperti itu. Atau dengan investor, seperti itu. Itu bagian dari kode etik humas, bagian ada kategori pada hubungan keluar, seperti itu. Nah, ini kalau jadi teman-teman memang harus membaca ya, harus membaca tentang bagaimana kode etik humas pemerintah karena kita semua misalnya nanti ingin memprediksi sebagai praktisi-praktisi humas pemerintah. Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan di sini ketika kita bicara tentang etika PR pemerintah itu secara filosofis sebenarnya kan seringkali bicara tentang etika karena bicara tentang values itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan materialisme gitu ya, di mana dalam perspektif materialistik itu bahwa pembuat keputusan itu seharusnya terkait dengan kompetitif ya. Kompetitif itu adalah kompetitif itu adalah persaingan-persaingan seperti itunya. Jadi di sini adalah keputusan itu akan sangat tergantung pada competitiveness seperti itu ya. Seringkali misalnya dalam teori dalam terminologi teori dalam games atau permainan gitu ya.
di sana ada misalnya ada yang menang, ada yang kalah di dalam skenarionya, seperti itu. Jadi, di sini seringkali kan zero zoom approach gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan menjadi pemenang gitu. Itu adalah pendekatan-pendekatan materialisme ketika kita bicara tentang etik. Jadi memang sangat apa ya, yang penting siapa yang akan berkompetisi dan ketika dia memenangkan kompetisi itu maka itulah yang dimaksud bahwa kita pendekatan materialistik itu ada situ terkait dengan nilai. Nah, pendekatan yang kedua adalah terkait dengan konsekuensialisme, yaitu kita gitu ya ketika bicara tentang ini seringkali disebut sebagai normatif paradigm bahwa ketika memutuskan kita memilih etika yang mana maka itu kita akan melihat pada apa sih konsekuensi dari tindakan kita. Kita memikirkan konsekuensi dari tindakan kita. Itu adalah pendekatan etik yang kedua. Nah, kemudian pendekatan etik yang ketiga adalah non konsekuensialis ya atau sering disebut deontologi. Nah, di sini bahwa faktor yang memutuskan kita akan berada pada memilih apa ketika ada konflik etik kita akan berada dalam posisi mana ini kita mempertimbangkan bahwa perspektif ini ya dalam perspektif ini deontologi ini adalah bahwa kita itu ada kewajiban moral ya prinsip terkait dengan kewajiban moral misalnya ya kalau bicara tentang kewajiban moral tuh misalnya kalau kita sebagai orang kaya gitu kan tidak harus kita itu misalnya Anda tidak akan dihukum kalau Anda tidak memberi, tapi ada kewajiban moral yang ada di situ. Seperti itu. Nah, itu pendekatan ketiga ketika kita bicara tentang etik. Nah, itulah teman-teman sekalian pentingnya kita belajar terkait dengan uh, bagaimana etika di dalam humas pemerintah. Ya, kita sudah bicara tentang mengapa kita perlu mendiskusikan etik, kemudian apa itu etika, apa itu kode etik, seperti itu ya. Kemudian kebijakan pemerintah terkait dengan kode etik humas pemerintah itu kita harus perlu membaca pada apa namanya tadi ke peraturan apa putusan Menteri Kominfo tadi nomor 137 seperti itu. Kemudian tadi kita mempelajari juga ada 3 kategori ini tadi apa namanya bahwa kode etik tadi mulai dari komitmen pribadi, hubungan ke dalam dan hubungan keluar dan yang terakhir kita sudah belajar tentang ada secara filosofi ketika terjadi konflik kita sebenarnya etika itu pendekatan-pendekatannya itu ada 3 hal. Demikian rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya banggakan gitu kita sudah selesai mempelajari tentang kode etik humas pemerintah dalam mata kuliah Government Public Relation Affair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.